Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Ratusan pengungsi Rohingya kembali menyerbu Aceh dengan mendaratkan perahu motornya di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya mulai merekrut anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Pemilu 2024. Warga Aceh tak hentinya menggalang dana untuk membantu rakyat Palestina yang semakin menderita akibat gempuran Zionis Israel. Gelombang pengungsi Rohingya kembali menyerbu Provinsi Aceh. Sedikitnya 135 etnis Rohingya kembali mendarat di Pantai Blang Ulam, Lamreh, Kabupaten Aceh Besar pada Minggu pagi. Kebanyakan manusia perahu ini merupakan perempuan dan anak-anak, serta beberapa di antaranya balita. Life jacket atau baju pelampung menjadi saksi bisu pendaratan 135 pelarian asal Myanmar ini dan berlabuh di Pantai Lamreh, Aceh Besar. Demikian juga perahu motor kayu yang masih tertambat di pantai. Perlengkapan tersebut bagian dari peralatan yang ikut bersama para pengungsi Rohingya, sementara pemiliknya masih dikumpulkan di salah satu area dekat pesisir pantai dan dipasangi garis polisi. Sejumlah petugas keamanan berjaga di sekitar lokasi untuk mencegah agar pendatang ilegal ini tidak kabur atau masuk ke permukiman. Sebagian pengungsi kelihatan lelah lantaran menempuh perjalanan panjang dari Bangladesh. Perwakilan UNHCR Indonesia sedang mendata para pengungsi sambil menunggu keputusan otoritas setempat. UNHCR Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk penanganan pengungsi. Mungkin juga rekan-rekan bisa melihat sendiri bahwa di sini sudah ada pemerintah yang hadir. Kita juga lagi menunggu seperti apa koordinasi antar pemerintah untuk kemudian penunjukan tempatnya, karena memang ketika kita berbicara merujuk ke Perpres 125, penunjukan tempat itu adalah mutlak wewenangnya pemerintah daerah. Kita nunggu seperti apa nanti akan diarahkan. Sementara itu, seorang pengungsi Muhammad Sohidul Islam mengaku mereka berada di laut selama hampir 2 bulan. Mereka berlayar ke Indonesia untuk ibu dan saudaranya yang lebih dulu tiba di Indonesia. Sohidul membayar jutaan rupiah agar bisa naik kapal dan berangkat ke Indonesia. How long in your boat? 1 month, 50 days almost. 1 month, 50 days. Yes. Okay. Is your boat have land from to Malaysia before come to? No. Pendaratan 135 pengungsi di Pantai Aceh Besar ini menambah panjang pengungsi imigran Rohingya di Provinsi Aceh. Pada hari yang sama, 180 imigran Rohingya didaratkan agen di Pantai Muara 3, Kabupaten Pidi. Taufik Kelana melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Pengungsi Rohingya yang diturunkan oknum penyelundup di Pantai Blang Raya Laweng, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi, hingga Senin pagi masih belum dievakuasi. Warga setempat keberatan menampung pelarian asal Myanmar ini lantaran keterbatasan tempat. Ke-180 pengungsi Rohingya yang dibawa dari kamp penampungan masih terkatung-katung di pantai. Imigran ini belum bisa mendapatkan tempat beristirahat lantaran warga masih enggan menerima mereka. Pemerintah Gampong atau Desa Blang Raya dengan tegas menolak menampung imigran Rohingya sesuai dengan permintaan warga karena khawatir memicu konflik. Pengungsi ini hanya diizinkan mendirikan tenda penampungan sementara. Tenda pengungsian dibangun di tepi pantai yang jauh dari permukiman. Ini dari sekarang, ini orang ini harus pindah. Pindah. Entah itu terserah kepada
orang apa itu UNHCR itu bawa kemana terserah. Pokoknya jangan ada di sini lagi. Berarti untuk penanganan sementara ini juga dari desa ini nggak mau sediakan tenda semua-semua? Nah. Tidak mau. Walaupun dibayar untuk anak muda satu malam 150 per orang, jangankan 150, 300 pun orang itu nggak mau menerima. Sementara itu, petugas keamanan menyita sejumlah alat komunikasi pengungsi Rohingya. Telepon seluler pengungsi disita untuk penyelidikan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang sampai di sini harus kita lakukan screening kesehatan yang ketat dulu untuk memastikan mereka itu tidak menyebarkan penyakit menular. Pemeriksaan yang akan kita lakukan itu yang sedang dilaksanakan itu pemeriksaan screening COVID, dan kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan screening kesehatan lain khususnya penyakit menular. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Pidi pun mulai memeriksa kesehatan para pengungsi guna mengantisipasi berbagai penyakit. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Pidi. Kabar miring tentang penolakan imigran Rohingya membuat warga Menasakulam, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi terusik. Pasalnya mereka sudah menampung 233 orang pengungsi Rohingya yang mendarat pada 18 November 2023 di desa mereka. Warga bersama aparatur Gampung Desa Kulam Bate Pidi sudah mengizinkan lahan di desa mereka untuk penampungan para imigran Rohingya. Para pengungsi sudah 3 pekan menempati tenda darurat yang dibangun di lahan tersebut. Desakan pemindahan pengungsi bukan untuk mengusir, namun agar mereka dapat hidup lebih layak. Desakan ini untuk menghindari gesekan para imigran dengan warga setempat lantaran keberadaan mereka masih memunculkan polemik. Tidak adanya penampungan yang memadai membuat warga khawatir, apalagi beberapa pengungsi Rohingya dinilai kurang menghargai budaya setempat. Saya sudah terima selaku kemanusiaan. 2 minggu sudah lah saya sudah terima. Tapi buat sekarang saya sudah enggak menerima lagi. Karena kan masyarakat sudah mulai gelisah. Ini ada yang orang bilang begitu, begini. Jadi susah saya. Daripada saya bentrok dengan masyarakat, lebih baik orang itu dipindahkan ke tempat lain. Jangan ada lagi di Bate. Saya harapkan jangan ada lagi di Bate. Pemerintah Desa Kulam Bate sudah berkoordinasi dengan perangkat desa dan memberi kesempatan untuk pengungsi paling lama 1 pekan ke depan. Setelah masa tenggat, para imigran tersebut harus segera direlokasi. Sebelumnya, warga menolak kehadiran pengungsi asal Myanmar ini tinggal di desa mereka. Namun, karena pertimbangan kemanusiaan, warga akhirnya memberi tempat penampungan sementara. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Pidi. Sejumlah imigran Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Lamreh, Kerung Raya, Aceh Besar diantar paksa warga ke kantor Gubernur Aceh. Warga enggan menerima para pengungsi ini menetap di daerah mereka lantaran tidak ada tempat penampungan. Para imigran dinaikkan ke truk pada Minggu malam menuju kantor Gubernur. Warga hanya tidak menemukan tempat penampungan pengungsi sehingga diantar ke kantor Gubernur Aceh. Tadi ada juga tanda-tanda mau dibawa ke kantor bupati atau kantor gubernur? Ya, bisa jadi alternatif lain nanti. Lokasi kemana akan dibawa, sempat koordinasi juga dengan Pemkap? Pemkap nggak ada tempat katanya. Ini adalah bentuk penolakan warga marah, pemerintah Ya. tidak cepat tanggap atau gimana Bang? Betul ya, karena dari pihak pemerintah Nggak ada solusi? Nggak ada solusinya juga. Jadi masyarakat kan mungkin kita yang tingkat desa kan nggak sanggup menampung orang ini. Pengungsi Rohingya yang umumnya anak-anak dan perempuan ini sempat beberapa saat berada di teras kantor gubernur, namun tak lama kemudian dipindahkan. Mereka dinaikkan ke truk dan direlokasi ke kamp Pramuka Selawah, namun juga gagal karena warga menolak. Akhirnya mereka diistirahatkan di sebuah taman Sultanah Safiatuddin berbatasan langsung dengan komplek kantor Gubernur Aceh.
Seorang pengungsi mengaku membayar hingga 20.000 atau setara 2,8 juta rupiah per orang untuk bisa menumpang kapal motor ke Indonesia. Ia bersama istri dan 2 anaknya berharap memperoleh penghidupan yang layak di daerah tujuan. Berapa berkeluarga? Family ada berapa? Family ada Maya. Berapa orang? Anak berapa orang? Children. Kalau saya pemilih anak ada 2, bini ada 1, saya 1, 4 orang saya pemilih saja. Lain pemilih saya tak ada kira. Apa bayar? Naik kapal bayar atau? Bayar berapa satu orang? Satu orang 20.000. 20.000 Bangla TK. Berapa bayarnya? 20.000. 20.000 apa? 20.000. TK, Bangla TK. Hingga Senin sore, 135 imigran Rohingya masih berada di Taman Sultanah Safiatuddin, menunggu relokasi ke tempat yang layak. Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Banda Aceh. Udah masuk aja. Di sini aja. Bang.